As you know, I'm here invited by the President of the United States of America for, I think, a very important meeting of the Board of Peace. In fact, I think the first official meeting of the Board of Peace that has been formed to attach an implementation and the continuation of the ceasefire in Gaza, and we are attempting to continue to forge a path towards a real and lasting solution of the Palestinian issue. Also, I'm here to conclude a major trade agreement between our two countries. I say an agreement that carries out real significance for businesses, investors between our two countries and in the greater region of the Pacific. Presiden Prabowo Subianto sudah tiba di Amerika Serikat untuk bertemu Presiden Trump. Paling tidak ada dua isu penting yang harus dibicarakan, yaitu soal tarif dagang dan Board of Peace. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya memastikan setiap langkah diplomasi ekonomi benar-benar berpihak pada kepentingan nasional. Saya mengundang pendiri Lembaga Peneliti CSIS Pak Yusuf Wanandi dan juga Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, perempuan Indonesia pertama yang ada dalam kabinet pada waktu itu adalah perempuan Indonesia keturunan Tionghoa yang pertama kali masuk dalam kabinet pada waktu itu zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan ia juga perempuan pertama yang mendapat gelar PhD dari luar negeri, Ibu Mari Elka Pangestu. Pak Yusuf, Bu Mari, ada dua hal tadi dalam press conference Pak Prabowo di Amerika Serikat, yaitu datang untuk pertemuan yang sangat penting dalam Board of Peace dan juga menyelesaikan perjanjian perdagangan besar antara kedua negara kita. Saya ke Pak Yusuf dulu karena Pak Yusuf ikut dalam pertemuan Pak Prabowo dan para mantan Menlu. Apakah memang banyak kritikan mengapa kita harus ikut dalam Board of Peace karena seolah-olah kita ikut bersama kemauan Presiden Trump. Nah, Pak Yusuf sendiri setelah mendengar penjelasan Presiden, menurut Bapak memang kita tidak punya pilihan lain selain ikut dalam Board of Peace? Ya, karena apa? Karena kita itu kan mau meringankan beban dan kesengsaraan daripada bangsa Palestina. Satu-satunya yang dilihat oleh Bapak Presiden dan kita waktu itu hadir setuju, satu-satunya cara itu adalah kalau Trump ini mau stop orang Yahudi ini, Israel ini, kan begitu. Jadi karena itu saya rasa memang that is maybe for the time being at least the only way to stop this sebetulnya this impossible inhuman event killing people like that. Kalau begitu, tapi kenapa nggak argumentasinya atau asumsinya sesuatu yang berbeda? Ya nggak usah ikut BOP, supaya itu lebih menunjukkan solidaritas kita pada Palestina yang tidak ikut dalam BOP. Ya, tapi kalau kita tidak ikut, kita tidak bisa mempengaruhi, sehingga dengan demikian dibunuh lagi. Itu kan kita lihat. Ya. Jadi penjelasan pada waktu itu menurut Pak Yusuf memang ini adalah satu-satunya pilihan yang ada di atas meja. Ya, cukup meyakinkan, dan sementara this is the only choice. Maybe in the future we could have other choices, but that is for later to be seen. But now this is the choice. Apakah bagaimana dengan banyak kritik yang mengatakan dengan ikut Board of Peace Indonesia seperti hanya ikut kemauan Trump? Ya, itu kan kalau you berhubungan dengan Trump kan kelihatannya begitu. Jadi di seluruh dunia dikira lo anti-nya Trump. Tapi kan tidak perlu kalau begitu toh. Kita kan mempunyai tujuan sendiri. Kenapa kita mau ikut? Saya ke Bu Mari, seperti tadi yang katakan oleh Presiden Prabowo, satu ada soal Board of Peace dan dua juga soal tarif dagang. Tarif dagang ini cukup mendebarkan. Menurut
Bu Mari, seberapa besar daya tawar kita untuk bisa menurunkan tarif dagang kita? Ya baik negosiasi perdagangan maupun Board of Peace. Dalam arti sepertinya seolah-olah itu Amerika secara unilateral ya menentukan hal-hal yang sebetulnya buat kita juga kurang nyaman caranya. Tapi intinya sih sebetulnya seperti Pak Yusuf sampaikan tadi, kita tetap harus bernegosiasi dan berhubungan dengan Amerika ya, dan perjanjian perdagangan juga sama walaupun kita sangat tidak suka dengan caranya ataupun hal-hal yang diminta ke kita ya. Tapi bagaimana kita menavigasi supaya apa yang diinginkan oleh Trump tercapai tetapi sebetulnya itu tidak merugikan kepentingan nasional kita. Apa daya tawar kita, Bu? Jadi daya tawar kita ya sebetulnya kita negara yang boleh dikatakan negara relatif besar, negara yang demokratis. Jadi dari kacamata Amerika, dan kita tidak ada masalah-masalah konflik dengan dengan Amerika maupun dengan negara lain. Jadi kita dianggap relatif positif ya. Setahu saya Amerika melihatnya relatif positif, termasuk bahwa kita masuk Board of Peace itu dilihatnya seperti sebagai positif ya. Nah, jadi kita sebetulnya dalam posisi menjaga hubungan dengan Amerika yang positif, dan itu membantu negosiasi yang sebetulnya boleh dikatakan cukup susah ya. Tapi menurut saya mudah-mudahan nih hasilnya nanti cukup baik ya. Dan cukup baik itu bukan hanya relatif ke Indonesia ya, tapi kita harus melihatnya relatif dibanding yang diperoleh oleh negara lain yang menjadi pesaing kita. Karena itu sebetulnya yang kita bargainingnya di situ gitu. Pertanyaan ini untuk Pak Yusuf dan Bu Mari. Jadi bagaimana kalau ada orang berasumsi kita ikut the Board of Peace supaya juga bisa dapat kompensasi yang baik dalam tarif dagang? Kira-kira seberapa make sense hipotesa ini? Enggak langsung berkaitan ya kalau menurut saya. Tetapi it doesn't hurt kalau kita dianggap positif oleh Amerika di dalam kita melakukan negosiasi. Tapi negosiasinya tetap sulit ya di dalam pelaksanaannya. Tapi kita menurut saya sih berhasil untuk bisa mendapat yang terbaik lah tanpa kita belum tahu nih hasilnya. Tapi kalau kita tidak negosiasi itu dampaknya lebih parah sih. Kalau kita tetap di 32%, nggak turun ke 19%, itu banyak industri kita yang dependensi ke pasar Amerika seperti garment, textile, footwear, fishery products, mebel. Itu sekitar 4 juta lebih pekerjaan yang akan bisa terancam gitu ya. Tapi simulasi kita nih dari Dewan Ekonomi Nasional, kalau kita dari 32 turun ke 19, itu bisa menciptakan kira-kira 630.000 pekerjaan baru dengan langsung dari 32 ke 19. Apalagi ini kan kalau harapan bisa kurang kalau lagi. bisa kurang, terutama yang untuk padat karya, itu akan lebih banyak lagi pekerjaan yang diciptakan. Jadi itu manfaat ya, kita bicara manfaat yang kita ingin dapat dari perjanjian ini, tapi tentunya tanpa mengorbankan kepentingan nasional, karena itu juga sudah menjadi bottom line-nya dari Presiden sendiri juga. Seberapa besar Pak Yusuf meyakini bahwa tarif dagang kita bisa menghasilkan kabar baik? Saya kira seperti juga Mary katakan ya, untuk sekarang ini sistem dunia ini kan gila. Jadi karena itu apa yang dapat kita rebut atau apa dapat kita peroleh sekarang dengan cara-cara yang sekarang bisa diterima, itu selalu positif untuk kita. Jadi jangan ingat dulu mau menyembah Trump segala hantu itu, tidak ada itu. Kalau menurut saya tergantung kita. Ya, kita anggap we need it, go and get it. That's it. Dan mengamankan kepentingan nasional itu penting. Jadi Board of Peace atau perjanjian perdagangan itu istilah kita itu ada escape clause-nya. Jadi dari permintaan-permintaan yang mungkin kurang nyaman itu ada escape clause-nya. Jadi Board of Peace misalnya, kalau anytime kita merasa apa yang mereka lakukan atau ciptakan sebagai terms kita nggak nyaman, kita bisa keluar. Perdagangan juga sama, diminta untuk macam-macam yang sebetulnya
mengganggu sovereignty. Kita bisa ada escape clause-nya, Ya. subject to domestic regulation, subject to national interest, subject to WTO. Jadi ada ininya, mengamankan kepentingan nasionalnya. Karena harus membayar 17 triliun itu juga termasuk mengagetkan dan bikin orang apa-apaan nih gitu. Ini kan you bergaul dengan orang-orang yang kaya. Jadi bagaimanapun juga kalau dia bilang bayar ya bayar. Saya kira ya, karena you want to be part of it, pay. That's the message, right? And what is it against it? Ya. You cannot escape it. Everybody is doing the same. Kan gitu. Jadi jangan ditambah-tambah alasan atau situasi yang kita hadapi. We have to make decisions. Kalau nggak salah perlu dikasih 3 tahun kok untuk bayar. Iya. 3 tahun Bayarnya lagi, 3 tahun. kita Dan nggak kemudian tahu. kita bisa keluar. Kalau nggak setuju. Kan gitu. Oke,